ini, misalnya saya ulang ya. Jadi persamaan transformasi linear itu kita mau merubah skor yang awal menjadi skor yang misalnya kita inginkan. Biasanya kalau persamaan linear itu rumusnya menggunakan Y sama dengan Bx ditambah C. Nilai B ini itu adalah nilai deviasi standar atau simpangan baku. Nilai C di sini adalah rata-rata, min. X di sini adalah skor awal, skor mentah. Gitu ya. Sehingga ketika nilai skor mentah ini kita kalikan dengan standar deviasi dan juga dijumlahkan dengan rata-ratanya, akan memperoleh skor baru yang ini. Tetapi ketika ini kita rata-ratakan, nilai X ini dirata-rata, maka akan sama nilainya dengan nilai Y yang juga kalau dirata-ratakan itu akan sama. Begitu juga nilai deviasi standar atau timpangan bakunya. Nah, ini contoh, misalnya contoh lain ya. Di sini diketahui nilai 54321 itu rata-ratanya 3 ya. Ini juga nilai rata-ratanya 3. Ini menggunakan persamaan yang ini. Kalau yang tadi kan persamaannya adalah 2X ditambah 3. Kalau yang ini itu X ditambah 3. Di sini sebenarnya ada bobotnya tapi tidak ditulis. Di sini 1. Kalau 1 itu tidak ditulis dalam sebuah persamaan. Jadi persamaan yang sebenarnya Y sama dengan 1 dikali XI ditambah 3. Tetapi biasanya di dalam penulisan persamaan matematik, 1 itu dia biasanya tidak ditulis atau tidak dinampakkan. Jadi kalau 1 kali XI, jadi langsung XI ditambah 3. Nah sekarang kalau XI ditambah 3 ini, tiga ditambah 3 jadi 6, 2 ditambah 3 jadi 5, 1 ditambah 3 jadi 4. Tetapi ketika ini dirata-ratakan, itu nilainya adalah nilai rata-ratanya 3. Ini juga nilai Y dirata-ratakan, juga nilainya 3. Artinya nilai rata-rata skor awal dengan nilai rata-rata yang sudah ditransformasi itu akan tetap sama. Nah, selanjutnya untuk deviasi standarnya. Nah, ini deviasi standar. Rumus deviasi standar atau simpangan baku itu adalah nilai X dikurangi dengan nilai rata-ratanya 5 dikurang 3 ya, begitu seterusnya. Jadi standar. Jadi kalau kita perhatikan sama kan 2 1 0 min 1 min 2 sama dengan ini. Artinya kalaupun dirubah, ditransformasi itu nilainya tidak akan berubah nilai rata-rata dan juga deviasi standarnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh ketika kita menggunakan YI sama dengan 2XI tambah 3 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, skor standar. Jadi tadi transformasi linear. Sekarang kalau kita berpindah di skor standar, maka skor standar itu dapat diartikan sebagai skor yang menunjukkan jarak sebuah skor terhadap skor tengah. Jadi skor standar itu misalnya ini ya. Ini skornya 5 ya. Nilai tengah atau nilai rata-ratanya itu 3. Berarti jarak 5 ke 3 itu adalah 2. Nah, inilah yang dikatakan skor standar. Skor standar itu adalah skor yang menunjukkan jarak sebuah skor terhadap skor tengah. Dalam hal ini adalah skor rata-rata hitung. Skor standar sangat bermanfaat dalam melakukan komparasi atau perbandingan distribusi. Ya.
sebab memiliki deviasi standar yang sama. Skor mentah itu tidak boleh digunakan untuk melakukan komparasi atau perbandingan, sebab skor mentah tidak memiliki unit yang sama, unit itu skala yang sama. Skor standar biasa disebut dengan istilah skor Z, ya, atau biasa juga disebut dengan skor T, dengan nilai min, nilai rata-ratanya itu 0, dan standar deviasinya adalah 1. Akibat nilai rata-rata yang 0 dan standar deviasi 1, maka skor Z itu bergerak dari negatif 4 sampai 4. Jadi ada nilai negatifnya. Jadi kalau biasa kita lihat distribusi normal, itu dia akan bergerak dari min 4 sampai positif 4, di tengah-tengahnya nilai 0. Nah, inilah yang dikatakan dengan skor standar Z. Tetapi oleh banyak ahli, misalnya khususnya di ahli psikologi dan psikometri, ya, itu mereka merasa bahwa akan kesulitan, ya, ketika kita menafsirkan atau menginterpretasikan nilai negatif ini. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sehingga mereka mengembangkan skor-skor standar yang lain selain skor Z. Seperti misalnya skor T. Skor T ini memiliki nilai rata-rata sebesar 50 dan standar deviasi 10. Kalau skor TOEFL, biasanya TOEFL ITP itu rata-ratanya 500, standar deviasinya 100. Kalau misalnya tes IQ menggunakan standar Binet, itu menggunakan rata-rata 100, standar deviasi 16. Nah, ini adalah skor standar selain dari skor Z. Saya contohkan misalnya, ya, kita pakai kasus ini, ya. Misalnya ada 5 siswa atau 5 mahasiswa. Kelihatan Excel saya, ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Kelihatan? belum, Pi. Ya. Masih belum, Pak. Ini kelihatan Excel-nya. Bapak, kelihatan, Pak. Oke, jadi Pak. apa yang saya jelaskan tadi arahnya ke sini, ya. Jadi misalnya, ya, kita memiliki 5 siswa. Kelima siswa ini telah mengikuti ujian atau tes TOEFL ITP. Nah, seperti yang kita ketahui, TOEFL ITP itu mengukur 3 subbagian. Ada yang listening, ada yang reading, dan juga ada yang grammar. Nah, listening ini ada 40 butir soal, 50 butir soal. Reading juga 50, sementara yang grammar itu 40. Jadi kalau di total jumlahnya 140 butir soal atau 140 nomor. Kelima siswa ini mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Siswa pertama listeningnya 50, readingnya 50, grammarnya juga 40, ya. Siswa kedua juga memiliki nilai sendiri sampai dengan siswa kelima. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya siswa pertama, kita tidak bisa mengatakan bahwa siswa pertama ini lebih kuat listeningnya, ya, daripada grammarnya. Kenapa? Karena skalanya tadi berbeda. Kalau listening dia skala 0 sampai 50, reading 0 sampai 50, grammar 0 sampai 40. Sehingga kita tidak boleh membandingkan atau melakukan komparasi, ya, pada skala atau unit yang tidak sama. Nah, agar ini bisa dibandingkan, maka ketiga subtes ini ditransformasi ke skor standar, yaitu skor Z. Cara mentransformasinya, ya, saya kosongkan dulu. Caranya adalah di skor mentah ini, ya, skor mentah, ya,
kita cari dulu nilai rata-rata dan standar deviasi. Ya. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Tinggal kalau di Excel itu sama dengan apa? Average, kemudian kita blok dari 1 sampai 5 untuk listening. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Ya. Biasanya supaya kita membatasi jumlah angka di belakang koma, kita menggunakan rumus round. ROUND, round. Round ini agar kita bisa membatasi jumlah angka di belakang koma. Misalnya kita mau berapa digit? 2 digit saja. Berarti kita tambah di sini 2. Nah, kebetulan ini dia nilai rata-ratanya bulat, makanya tidak muncul komanya. Setelah itu kita tinggal tarik ke samping, ya. Ini kita geser ke samping, kita arahkan kursor di kotak pojok kanan bawah ini, kita tarik ke samping sini, sehingga rata-ratanya muncul. Begitu juga dengan standar deviasi, ya. Misalnya ini kita kosongkan. Untuk mencari standar deviasi rumusnya, kalau menggunakan Excel, ya. Kemudian blok, misalnya kita mulai dari listening 1 sampai 5, ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini komanya banyak sekali. Ada berapa angka di belakang koma? Ada sekitar 8. Nah, kita mau batasi itu 2 angka di belakang koma. Maka kita di sini menambahkan perintah round. Round, kemudian pasang koma 2. Tutup kurung. Nah, menjadi 9,08. Kemudian kita tarik, arahkan kursor di kotak kanan paling bawah yang kecil, kita geser sampai di grammar. Nah, inilah diperolehlah nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, dari nilai rata-rata dan standar deviasi ini, kita akan membuat skor baru, yaitu skor Z. Kita melakukan transformasi. Ini skor mentah, skor awal, kita transformasi ke skor Z. Skor yang bergerak dari min 4 sampai dengan positif 4. Caranya, arahkan kursor di siswa pertama, ya, ini listeningnya. Kemudian rumusnya adalah sama dengan, ya, tulis standardize atau stand saja ini, pilih standardize. Ini diklik. Kemudian di sini diminta masukkan nilai X. Nah, nilai X-nya di sini kita mulai listening 50, koma nilai minnya 42. Nah, kemudian koma standar deviasinya adalah 9,08. Kemudian tutup kurung, ya. Setelah itu, agar minnya ini, ya, ini kita enter. Ini kan masih banyak jumlah angka di belakang komanya. Ya, kita mau batasi dia 2 angka di belakang koma, berarti kita tambah round, ya. Kemudian kita misalnya 2 angka di belakang koma, berarti koma 2 kurung oke. Nah, sekarang kita tarik ke bawah, ya. Ini ada kotak yang paling kecil ini pojok kanan bawah, kita tarik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu dia tertulis tagar 6 tanda seru. Ini berarti ada masalah. Apa masalahnya? Kalau kita klik misalnya di 6 yang siswa nomor 2, masalahnya adalah ininya bergerak, nilai min dan standar deviasinya bergerak, ada yang kosong, dia tidak menetap. Nah, supaya menetap, bagaimana caranya? Berarti ini kita hapus dulu. Berarti di listening yang pertama ini kita harus perbaiki sintaksnya atau rumusnya. Nah, nilai min dan standar deviasi ini kita harus ikat supaya dia tidak lari-lari. Ya, cara mengikatnya kita tambahkan angka dolar. Ya, di mana? Ini kan yang min ini warna merah, standar deviasi warna ungu. Berarti yang merah ini
di depan C itu tambahkan dolar, di depan 9 juga tambah dolar. Begitu juga yang ungu. Ini ditambah dolar, di sini juga tambah dolar. Kemudian enter. Baru kita coba tarik ke bawah. Nah, dia sudah tidak error karena sudah nilai rata-rata dan standar deviasinya itu sudah diikat. Sekarang kita pindah ke reading. Tadi listeningnya sudah ditransformasi ke skor standar Z. Sekarang kita pindah ke reading. Nah, kita mulai lagi dari siswa pertama. Caranya bagaimana? Caranya standardize, tan saja, pilih ini. Kemudian klik skor reading siswa pertama, koma, kemudian klik nilai rata-ratanya, kemudian koma lagi, klik nilai standar deviasi. Ya. Kemudian tutup kurung. Nah, jangan lupa selalu ya ini diberi dolar supaya terikat. Nilai rata-ratanya kan warna merah. Berarti di depan huruf D dikasih dolar dan 9 juga dikasih dolar. Begitu juga dengan yang standar deviasi yang warna ungu dikasih dolar, ini juga dolar. Nah, supaya koma jumlah angka di belakang komanya itu dibatasi 2, maka di sini ditambahkan dengan round. Round, baru di sini di bagian kurung tutup pertama itu ditambahkan tanda koma 2. Tutup kurung lagi baru koma. Coba enter. Baru ditarik. Nah, ini nilainya ini sudah terstandar. Dia sudah berada di skala yang sama. Listening dan reading ini sudah berada di skala min 4 sampai 4. Unit ukurnya adalah standar deviasi. Jadi 0,88 standar deviasi. Seperti kalau kita menggunakan mistar 30 cm. Kalau kita menggunakan misalnya mengukur tinggi badan, misalnya berapa sentimeter. Sentimeter itu namanya unit ukur. Kalau di skor standar Z ini, unit ukurnya adalah standar deviasi. Jadi 0,88 standar deviasi, 1,57 standar deviasi. Sama kayak sentimeter, ya milimeter, kilometer, itu sama, itu unit ukur. Jadi ini sudah terstandar, sudah sama. Nah, sekarang tinggal yang grammar. Yang grammarnya ini kita tinggal buat lagi rumusnya sama dengan standardize, diklik nilai grammar mentahnya, koma, nilai rata-ratanya, koma, nilai standar deviasinya. Tutup kurung, jangan lupa berikan dolar pada nilai rata-rata yang berwarna merah ini. Kemudian berikan juga nilai dolar, tanda dolar pada nilai standar deviasi yang warna ungu. Jangan lupa di depan standar deviasi, standardize, ditambahkan round untuk membatasi jumlah angka di belakang koma. Dan enter. Nah, ini sudah berada pada skala yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita sudah bisa membandingkan. Misalnya siswa pertama itu nilai listeningnya 0,88. Sementara nilai readingnya 1,57. Padahal kalau di skor mentahnya itu sama-sama 50. Ya kan? Nah, kalau kita tidak transformasi ke standar Z, kita bisa saja katakan siswa pertama ini nilai listening dan readingnya sama. Padahal kalau kita menggunakan skor Z itu berbeda. Oh, ternyata siswa nomor 1 ini lebih tinggi kemampuan readingnya dibandingkan nilai listening dan juga grammarnya. Karena nilai readingnya itu 1,57. Kalau listeningnya 0,88, nilai grammarnya 1,28. Nah, ini sampai 4. Tapi banyak ahli yang merasa kesulitan ketika menafsirkan nilai negatif ini. Ya, negatif 1,32, negatif 0,67. Ini banyak yang kesulitan. Sehingga dilakukanlah transformasi skor berikutnya. Nah, karena kita ini menggunakan skor TOEFL, maka kita coba lihat
Kalau TOEFL itu nilai rata-ratanya berapa? Kalau skor TOEFL itu nilai rata-ratanya 500, standar deviasinya 100. Nah, tadi kan bahwa kalau dalam persamaan linear, ya, persamaan linear itu rumusnya BX ditambah C. Y itu sama dengan, ya, Y sama dengan BX tambah C. Nilai B ini adalah nilai standar deviasi, nilai C ini adalah nilai rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan untuk skor TOEFL. Skor TOEFL itu rata-ratanya 500, standar deviasi 100. Nah, sehingga di sini kita tinggal masukkan. Misalnya kita mulai dari listening. Sama dengan, ya, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah, B itu adalah standar deviasi. Standar deviasinya 100. 100 dikali X itu adalah nilai skor Z-nya ini. Ya, yang mau ditransformasi, yang mau dirubah lagi. Ini 0,88. Ya, ini kita buat kurung. Ini. Ditambah dengan C. C ini adalah nilai min-nya. Min-nya adalah 500. Kemudian enter. Nah, sudah berubah. Nilai 0,88 ini sama saja dengan nilai 588 dalam skor TOEFL ITP. Nah, ini tinggal kita tarik, ya. Kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi nilai mentah ini pakai nilai skor Z, tapi karena susah diinterpretasikan, nilai skor Z ini dirubah berdasarkan nilai skor TOEFL ITP. Skor ITP itu dari 0 sampai 677. Jadi kalau benar semua itu, kalau kita menjawab skor TOEFL ITP, nilainya itu 677. Nah, ini nilai 0,88 sama saja dengan 588 dalam skor ITP. Negatif 1,32 itu sama saja dengan 368. Nah, dari sini kita bisa artikan bahwa misalnya siswa nomor 2. Siswa nomor 2 itu dia lebih cenderung tinggi di nilai grammarnya dan rendah di listeningnya. Kalau siswa nomor 3, ya, itu tinggi di nilai readingnya, tetapi rendah dalam listeningnya. Nah, jadi kita sudah bisa menginterpretasikan masing-masing individu karena skornya itu sudah terstandar. Kalau kita rubah, ya, misalnya jangan pakai skor TOEFL ITP, tapi kita menggunakan skor standar yang T, skor T. Skor T ini nilai rata-ratanya 50, standar deviasinya 10. Nah, kita tinggal rubah. Di sini berarti min-nya 50. Ini standar deviasinya 10. Nah, berarti di sini kita tinggal rubah rumusnya. 100 ini jadi 10, 500 ini jadi 50. Nah, ini kan tinggal kita tarik. Nah, inilah nilai dari skor yang sudah ditransformasi, ya. Ini skor mentahnya, ini nilai skor Z yang masih mengandung bilangan negatif. Nah, ini yang sudah distandarisasi, ya, menggunakan skor T dengan rata-rata 50 dan standar 10. Sehingga kalau sudah seperti ini lebih enak, lebih gampang kita menginterpretasikan. Ya, kalau di sini kan kayak listening dan readingnya nilainya sama. Nah, kalau kita tidak transformasi, kita bisa melakukan interpretasi yang sesat atau yang keliru. Kita mengatakan bahwa siswa pertama ini memiliki kemampuan listening dan reading yang sama. Padahal kalau kita sudah membuat pada skala yang sama, ternyata mereka berbeda. Siswa satu ini ternyata unggul di readingnya, ya, tetapi dia rendah di listeningnya. Nilai listeningnya juga itu tidak lebih baik dengan nilai grammarnya karena grammarnya 62. Nah, ini cara kita merubah skor. Nanti pada saat
melakukan penelitian, biasanya kan kita menggunakan angket. Nah, angket itu kan pilihannya biasanya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Misalnya mulai dari sangat tidak setuju, setuju, sampai dengan sangat setuju. Nah, itu masih skor mentah. Nah, kita biasa harus mengubah menjadi skor 0 sampai 100. Nah, untuk mengubah 0 sampai 100, maka gunakanlah skor T. Skor T itu adalah rata-ratanya 50, standar deviasinya 10. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya adalah membuat tabel konversi seperti ini sebanyak 10 siswa, ya. Nilai skornya terserah suka hati, ya. Nanti saya kirimkan link Google Form untuk mengupload file Excel-nya. Ya. Jadi tugasnya adalah membuat tabel konversi untuk nilai TOEFL 10 siswa, jadi ID siswanya ini ada 10. Ini tetap listening, reading, grammar, ya. Terserah nanti nilai masing-masing siswanya, silakan sesuai selera. Yang jelas nanti di sini harus ada skor standar Z dan juga skor transformasi.